sudah di mau ayat 2 ini. Ya, mau ayat 52 surah Hud. Ya, pas ini di kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Itu dari ayat 51 sampai 60. Ya, jadi pas 10 ayat itu. Jadi dari ayat 50 sampai 60. Pas 10 ayat. Klasik ya. Itu kisah tentang Hud. Sekarang kita di ayat 52 ya. Ayat 52 surah. Bu Elisa silakan. Yes, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samai yursilis samai alaikum Yursilis samaa. Ya, Ustaz. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wala Bukan tatawallaw itulah, tapi ilah. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, istaghfiru, mohon ampunlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa, kemudian, tubu, bertobatlah kalian, ilaihi, kepadanya, yursilus sama'ah, yang telah menurunkan air dari langit. Yursil Alaikum. pasti ia menurunkan. Oh, pasti ia menurunkan air dari langit atas kalian, midorora, sangat deras, wa yazidkum, dan dia menambahkan kepada kalian kekuatan, ila kuwatikum, kepada kekuatan kalian. Wala, dan janganlah tatawallau, kalian berpaling, mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Wahai qaumi, dan wahai kaumku. Tidak Hud mengatakan wahai qaumi, tidak. Dibuang itu ya-nya itu. Asalnya wahai qaumi. Ya. Kenapa itu dibuang? Tuh, ada hikmah. Hikmahnya memang ini adalah sangat mendesak. Jadi berkata dengan gaya yang tidak biasa, tapi berkata dengan gaya yang agak dipercepat. Karena ini urusan mendesak.
Hud mengajak bicara kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, mohonlah ampun kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah kalian. Ilaihi, kepadanya, kembali kepada Allah. Kenapa disuruh kembali? Karena selama ini kalian sudah jauh dari Allah, pergi dari ajaran Allah. Yursil, niscaya iya Allah akan atau pasti akan mengirimkan as-samaa, langit, maksudnya air dari langit, hujan. Alaikum, kepada kalian, midrara, dengan deras. Ya, namanya mahdhufat itu. Jadi kalau dalam bahasa yang sedang saya lakukan penelitiannya, ini masuk di ihtibak. Ya. Asalnya yursilil ma'a minas sama'i alaikum midrar. Ya. Wa yazidkum, dan niscaya ia menambahkan kepada kalian kekuatan ila kuwatikum, pada kekuatan kalian. Ya, kaumnya Nabi Hud tinggi-tinggi. Ya, ini kaumnya Nabi Hud ini adalah keturunan Nuh pertama yang dikenal berbicara dengan bahasa Arab. Tinggi-tinggi, besar-besar. Kalau masih antara 21 sampai 30 meter tuh berarti tinggi sekali tuh. Atau antara 17 sampai 21 ya, ikhtilaf riwayat. Tinggi sekali. Jadi sudah dikasih kekuatan, akan tambah lagi kuat. Dengan apa itu? Dengan istighfar. Dengan taubat. Wala tatawallau, dan janganlah kalian berpaling, mujrimin, sebagai orang-orang yang durjana, sebagai orang-orang yang mujrim, yang durhaka. Jadi memang dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud ini itu ya, kalau kita lihat ya di beberapa riwayat, ya, entah itu di dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Al-A'raf juga ada itu. Ya, tapi dengan nasak, dengan gaya yang berbeda. Tapi itu semuanya ya, yang kita bahas sekarang nih, dakwahnya itu apa namanya, terangkum dalam dua penekanan ya. Pertama yang ditekankan adalah mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah untuk istighfar, kemudian tobat. Ya, minta ampun terus kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Ya, istighfar itu minta ampunan. Ya. Dan itu yang apa namanya, yang diminta oleh Hud itu. Dan tobat itu sebab yang mengharuskan istighfar itu dilakukan. Ya. Kapan orang bertobat? Ya, istighfar. Kenapa dia mau bertobat? Ya. Kenapa istighfar? Apa sebabnya istighfar? Karena dia tobat. Jadi istighfar, tobat itu. Ini dua hal yang beriringan. Kalau kita mau tobat ya harus istighfar. Jadi tobat itu sebab orang
melakukan istighfar. Kenapa dia istighfar? Karena dia ingin bertobat. Nah, itu ya. Jadi dua saja itu. Ibadah yang ikhlas, bertauhid yang benar, dan istighfar dan tobat. Itu dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Ya. Terus jawaban kaumnya itu juga terbatas atau terbatas pada jawaban kaum Nuh ya, terfokus pada ibadah atau penyembahan terhadap berhala-berhala ya, berhala-berhala, patung-patung. Jawaban mereka itu terus mempertahankan tradisi nenek moyang ya. Dan itu sikap seperti ini ya, jawaban seperti ini itu bukti bahwa mereka telah mengesampingkan atau mengesampingkan akal yang sehat. Jadi mereka telah menjadikan akal yang sehat ini tidak bekerja. Orang kalau taklid terus ya, mengikuti, kita ikuti tradisi nenek moyang, itu akal itu tidak bekerja. Ya, akal sehat itu dipasung, ya, akal sehat dipasung jadi nggak berpikir. Ya, jadi kalau dipasung kan berarti kan tidak bisa berpikir secara normal, tidak bisa berpikir secara merdeka, tidak bebas berpikir. Ya. Jadi kalau tidak bebas berpikir, bagaimana mereka bisa berdalil? Ya. Jadi mereka tidak melihat ya. Itu yang menyebabkan kebenaran itu tertutup. Kebenaran itu tidak diterima oleh mereka karena akalnya tertutup. Ya, akalnya dipasung. Mukjizat yang sedemikian dahsyatnya yang dibawakan oleh Nabi Hud sebagai tanda kenabiannya, tanda kebenaran kenabiannya, itu dianggap tidak ada. Ya. Ya. Dan dengan demikian mereka semakin bersombong. Jadi bukan dengan melihat adanya mukjizat yang dahsyat itu mereka tunduk, tapi karena mereka ini berpikir tidak berpikir dengan akalnya, tetapi mendahulukan hawa nafsunya, itu yang menyebabkan mereka bersombong di depan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Menantang kepada Nabi Hud agar siksa Allah itu disegerakan. Ya. Kita lihat ya. Tapi yang mau saya soroti di ayat 52 itu begini. Pertama, Nabi Hud itu sangat sayang kepada kaumnya, karena itu kan saudaranya itu. Kaumnya itu saudara-saudaranya. Hud ini termasuk dari kaum Ad, wa ila Adin akhahum Huda. Jadi sangat sayang kepada kaumnya. Itu yang menyebabkan Nabi Hud mengajak kaumnya untuk istighfar, ya, untuk bertobat. Istighfar, tobat itu efek langsungnya adalah hujan diturunkan. Kenapa ini penting? Karena saat itu mereka sudah dikasih teguran oleh Allah dengan kemarau berkepanjangan. Ada riwayat mengatakan sampai 3 tahun. Ya mestinya petani begitu tuh ya merasa butuh air kan. Tapi kesombongan itu luar biasa. Ya, istighfar, tobat. Ya qul astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yursilis samaa. Nanti Allah akan turunkan hujan yang lebat. Terus wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalian yang sudah kuat perkasa begitu akan ditambah lagi.
Jadi bagaimana itu sebenarnya teorinya? Teorinya begini, orang banyak dosa itu beban bagi jiwa. Ya, beban bagi jiwa itu berat, ya. Berat. Nah, beratnya beban itu akan menyebabkan seseorang kesehatannya terganggu, kekuatannya terganggu. Ya. Nah, istighfar, tobat itu menghilangkan beban dosa tadi. Ya, dengan beban dosa ini terangkat dari punggung dia, maka dia ringan badannya untuk beribadah, sehat. Nah, samanya orang kalau berat beribadah itu berarti ada beban dosa yang sangat berat sekali. Ya, sehingga untuk males, berat. Di situ tuh, lihat tuh, pentingnya orang banyak bertobat, banyak beristighfar. Ya, itu efek di dunia. Efek di akhirat berbeda lagi. Baik ya. Nah, terus yang kedua adalah larangan untuk berpaling dari tauhid, dari taat kepada Allah menjadi mujrimin. Ya, orang yang durhaka, jangan durhaka. Nah, sekarang kita lihat jawaban Hud. Jawaban kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ibu Ana. Naam Ustaz. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu yahudu maji tanabi baina maji tanabi bainati wa manah nubi Nunya nggak panjang. Wa ma nahnu bitariki. wa manah nubitariki alihatina angkaulika wa manah nulaka bimu minin. Lalu mereka berkata, Yahudu, wahai Hud, ma jitana. Ja'a datang, tidak kamu datang pada kami bibayana bukti dengan bukti yang nyata, wama dan tidak nahnu kami bitariki meninggalkan alihatina Tuhan ilaha Tuhan kami dari kaulika perkataan kami wama dan tidak nahnu kami bagi kamu laka bimu'minin orang-orang yang beriman. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan atau sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami tidak akan beriman atau tidak akan mempercayaimu. Sadaqallahul azim. Qalu ya Hud ajitana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Qalu mereka mengatakan, ya Hud, wahai Hud, majitana bibayinatin,
kamu tidak datang kepada kita dengan membawa bukti. Kamu klaim diri kamu sebagai nabi, mana bukti? Nggak ada bukti. Jadi bagaimana bisa dipercaya? Wa ma nahnu bitariki alihatina. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami, maknya tidak ya, namanya mak nafiyah. Tidaklah kami bitariki, ada ma, ada bibinya, tidak usah terjemah itu. Taroka itu meninggalkan. Tarikina, orang-orang yang meninggalkan. Ya, dan tidaklah kami meninggalkan alihatina, kami tidak dapat meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami. Angkaulika, sebagai ganti kata-kata mu'annya nih namanya, artinya sebagai ganti. Sebagai ganti qaulika, kata-katamu. Ya enggak. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami laka kepada kamu bimu'minin. Ya, percaya sebagai orang-orang yang percaya. Kita tidak percaya kepada kamu. Itu jawabannya. Ya, dia ajak kembali kepada Allah. Bilanya kamu cuma ngecap saja, ngomong. Itu enggak ada bukti. Ya. Katanya Nabi, mana buktinya? Ya. Jadi kamu ngomong seperti apapun, kita tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Ya, karena kata-katamu itu. Ya. Kita tidak akan percaya kepada kamu. Gitu ya. Baik, itu dulu. Sekarang ayat berikutnya. Ibu Ustadz, tadi yang di situ kaulika ada sedikit kesalahan Ustadz, perkataan kami di ayat yang tadi. Ya, mestinya kamu ya. Iya. Perkataan kamu. Terkadang ini lidah nih, nah, hatinya kemana, lidahnya kemanu. Ya di buku maksudnya Ustadz. Oh, di buku. Iya. Ya, salah itu. Kamu mestinya. Mestinya kamu ya, bukan kami. Oh iya. Ayat 53 ya. Nanti saya coba lihat. Baik, sekarang Ibu Gayatri silakan. Ya, Pak Ustaz. Ayat 54. Ya, baik. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaqulu illa ataraka ba'du il alihatina bisu. Qala inni usbidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Tidaklah, nakulu, kami katakan, illa, kecuali, ataroka, telah penyakit gila, telah menimpakan kepadamu dari aro itu menimpa. Ba'du, sebagian, alihatina, sesembahan kami, bisu, dengan keburukan. Qala, dia berkata, ini, sungguh aku, ushhidallah, bersaksi kepada Allah, washhadu, dan persaksian oleh kalian, ani, bahwa aku, bariun, berlepas diri dari baro'ah, menciptakan. Mimma, dari apa yang tusyrikuna, kalian sembah atau kalian sekutukan.
Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Shadaqallahul adzim. Ya. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. In tidaklah. Naqulu kami katakan illa kecuali i'taraka menimpa kamu, menimpakan kepada kamu ba'du alihatina sebagian Tuhan-Tuhan kami menimpakan bisuin satu keburukan. Ya, wah kamu ini sudah apa namanya istilah kitanya kualat ya kepada Tuhan-Tuhan kita ini. Ya, nah, kamu ini nggak benar cara berpikirnya. Gila. Qala. Ya, sudah dikatakan begitu apa? Apakah diam Hud? Tidak. Ya, Hud melakukan satu klarifikasi. Dia mengatakan inni ushhidullah, sesungguhnya aku persaksikan kepada Allah. Artinya aku persaksikan hal ini kepada Allah. Washhadu dan saksikanlah oleh kalian semua anni bahwasanya aku bariun berlepas diri mimma tusyrikun dari apa yang kalian sekutukan itu. Ya, dari sekutu-sekutu yang kalian jadikan sebagai tandingan-tandingan Tuhan. Kita teruskan dulu ya sampai karena saya akan terangkan secara global kan ini kisah. Ayat 55 Buin, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min duni fakiduni jami'an summa la tunzirun. Min tidak diartikan, dunihi selainnya, fakiduni maka perdayakanlah aku jami'an semuanya. Summa kemudian la janganlah tunzirun kalian beri tangguh kepadaku. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian dengan yang lain, maksudnya binduni dengan yang lain, sebab itu janganlah sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Shadaqallahul adzim. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ya. Asalnya anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ya, saksikanlah bahwa aku bariun berlepas diri dari apa yang tusyrikuna kalian sekutukan min dunihi
yaitu berupa selain Allah. Ya, fakiduni, maka lakukanlah segala upaya kepadaku, jami'an, kalian semuanya. Summa, kemudian la tunzirun, jangan kalian memberi tangguh kepadaku. Ya. Jadi ini tantangan Hud. Hud menantang semuanya. Silakan. Ya, saya berlepas diri dari itu semua. Saya nggak tanggung jawab tentang penyembahan kalian itu. Ya, tentu ini kan cerita singkat saja ya, bertahun-tahun dakwahnya. Ya, kalau Nabi Nuh hampir 1000 tahun, ini ya ratusan tahun mungkin ya. Belum tahu saya. Yang jelas para nabi itu dakwah nggak ada yang sebentar. Nggak ada. Ya, minimal yang paling mungkin yang kalau kita lihat umur yang paling pendek kan umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Isa misalnya, nah, Nabi Isa nanti kan akan diturunkan lagi. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan 23 tahun. Dakwahnya tuh, Nabi Hud pasti lebih lama. Umurnya masih panjang-panjang saat itu. Jadi itu Nabi Hud menantang pada mereka. Tampak sekali ya. Mereka itu kalau kita lihat ke atas lagi ya. Kan Nabi Hud katakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan karena akan semakin kuat. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 69 kita sudah pelajari. Wadhkuru, dan ingatlah, idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh. Ya, ketika Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa setelah Nuh. Wa zadakum fil khalqi basta, dan Allah tambahkan kepada kalian kekuatan pada tubuh kalian. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, kalian beruntung. Al-A'raf ayat 69. Yaitu tentang kuatnya kaumnya Nabi Hud. Ya. Terus ayat 128 surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surah 26. Surah 26 ayat 128 sampai 133. Ya. Nabi Hud mengatakan atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Ya, apa kalian atabnuna, apa kalian selalu membangun ya bikulli ri'in, di setiap ri' itu dataran tinggi, gunung, bukit. Nah, ayatan, satu bangunan, ta'basun, untuk ya, ta'basun, satu bangunan untuk main-main. Namanya main-main seperti apa sih? Ya, manusia masih tinggi-tinggi itu. Ya, kalau Nabi Ibrahim diperkirakan masih sekitar 3,5 meteran ya. 3 meter 29 sentian. Ya, Nabi Ibrahim itu ke sini itu. Ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhrujun. Ya, dan kalian juga membangun benteng-benteng ya supaya kalian hidup kekal, begitu. Wa idza batashtum jabbarin, dan kalau kalian menghukum orang lain, kalian menghukum orang lain dengan begitu bengis. Ya. Itu perbuatan yang nggak benar itu. Ya, di surah Asy-Syu'ara itu disebutkan ya sampai kayak gitu. Ya, kalau menghukum orang itu keterlaluan. Lalu kata Nabi Hud, fattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Wati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Wattaqullaha alladzi amaddakum bima ta'lamun. Ya, dan bertakwalah kalian, wattaqul ladzi, bertakwalah kalian kepada yang
Amaddakum telah memberikan anugerah kepada kalian bima ta'malun, dengan apa yang kalian bima ta'lamun, seperti apa yang kalian ketahui itu. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah sudah berikan kepada kalian anugerah berupa binatang ternak yang banyak, anak-anak yang banyak. Ya. Di surah Fussilat, surah 41 ayat 15. Allah mengatakan famma 'adun fastakbaru. Adapun 'ad itu, kaum 'ad itu bersombong. Fastakbaru fil ardi bighairi haq, bersombong di muka bumi tanpa hak. Wa qalu man asyaddu minna quwwa. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dibanding kita semua. Ya, menunjukkan memang kuat sekali itu. Kalau gunung saja dibikin hotel istilahnya, ya. Saking hebatnya. Ya. Terus Hud mengatakan wala tatawallaw mujrimin. Jangan kalian berpaling dari dakwahku. Jangan kalian berpaling dari ajakanku yang baik. Dengan tujuan untuk tidak bergeming dari perbuatan yang bikin Allah murka, perbuatan dosa. Ya. Jadi yang diajak, mereka diajak untuk tobat, ya, untuk istighfar. Tapi mereka minta bukti. Ya, kamu ngomong banyak sekali, mana bukti? Ya, bukti kenabian kamu itu mana? Ya, kita tidak akan tinggalkan Tuhan kita karena kata-kata kamu itu. Ya. Jadi udah jangan, nggak usah dakwah lah, udah biarkan kita menyembah Tuhan kita. Ya. Terus mereka mengatakan, ini saya kira-kira ya kayak ini Hud ini sudah gila ini, ya kualat. Itu yang apa namanya, ayat yang mengatakan in naqulu illa taraka ba'du alihatina. Ya. Kita ini yakin nih kamu ini sudah kualat oleh Tuhan kita tuh. Ya. Jadi kalau i'taroka sebenarnya, i'taroka itu menjadikan gila, i'taroka. Sudah gila kamu. Karena kamu telah melecehkan Tuhan kami. Ya. Jadi jawaban mereka atas ajakan Nabi Hud itu, ya semuanya jawabannya negatif. Jawaban yang nggak benar, nggak positif jawaban itu. Ya, semuanya itu menunjukkan ketololan, kebodohan mereka, menunjukkan apa namanya, penentangan, menunjukkan kesombongan mereka. Apa saja itu? Menuntut bukti kenabian. Ya. Terus tidak bergeming dari perbuatan maksiat, tidak bergeming dari menyembah berhala. Padahal mereka tahu itu Tuhan itu Allah. Mereka itu bukan tidak tahu, karena mereka itu keturunannya Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh itu. Mereka bukan tidak tahu. Tahu mereka itu yang Tuhan itu adalah Allah. Yang dapat memberikan manfaat, memberikan madarat itu Allah. Mereka tahu. Ya, mereka sadar itu kalau patung-patung itu tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya. Sadar itu. Terus yang ketiga, mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan kepada risalah, ya, atau kerasulan yang dibawakan oleh Hud. Ya, itu yang menunjukkan yang menyeret mereka untuk terus-terusan mengikuti tradisi nenek moyang. Mereka telah merusak akal mereka sendiri. Baik. Nah, saat Hud itu di pojokan begitu, ya disitulah ya fitrah kemanusiaannya muncul. Ya, dia kata, "Qala usyhidullah." Saya persaksikan ini kepada Allah. Allah lihat ini. Dan saksikanlah saya ini sudah berlepas diri dari kalian. Dari
sesembahan-sesembahan kalian. Ya. Berlepas diri dari tuhan-tuhan kalian yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah. Jadi mereka kan tahu berarti Allah itu sebagai Tuhan yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat. Mereka tahu itu. Ya. Kenapa itu? Kalau di dalam itu ya, kalau jadi sebenarnya gini ya, kenapa itu seperti ini? Nabi Hud itu marah sekali. Itu muncul ya sisi-sisi kemanusiaannya, tapi itu sudah puncaknya itu. Itu sudah puncaknya. Terus kenapa Hud itu menantang? Ya fakiduni. Fakiduni itu artinya lakukanlah segala upaya untuk menghabisi saya, itu fakiduni itu. Dari makidah, dari kaid. Naum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya. Itu artinya fakidun itu, lakukanlah segala upaya untuk menghabisi saya. Ya. Fakiduni. Itu tuh maknanya fakidun itu. Ya. Kenapa itu Nabi Hud sampai menantang begitu? Ya? Karena mereka sudah mau membunuh. Mau bunuh Nabi Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud katakan, silakan. So, lakukan segala upaya untuk menghabisi saya. Ya. Itu yang Nabi Hud katakan. Ya. Bahkan Nabi Hud mengatakan fakiduni jami'an, semuanya, silakan. Ya. Summa la tungzirun, jangan kasih jeda. Ayo sekarang. Lihat. Karena memang sudah sedemikian rupa ya permusuhan mereka kepada tauhid, kepada ajaran yang dibawakan oleh para nabi. Ya. Oleh Nabi Hud alaihissalam. Jadi maknanya ini bariun, kalau begitu saya tidak peduli ya kepada Tuhan-Tuhan kalian. Saya tidak peduli juga kepada kalian. Jadi itu sampai seperti itu, sampai ngomong saya tidak peduli itu artinya saya berlepas diri, mereka tidak peduli. Enggak peduli. Mau membelasak mau apa, aku nggak peduli. Ya. Terus yang kedua, kalian mau bunuh saya silakan. Ya, itu namanya tantangan itu. Ya, jangan kasih saya waktu untuk membunuh saya. Nah, sekarang. Ya. Terus pasti kan ini Nabi ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 56. Ayat 56. Siapa ini? Ibu Ella. Ya, Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa aidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini sungguh aku bertawakal ala Allah terhadap Allah. Robbi Tuhanku wa robbikum dan Tuhan kalian. Tidak ada mindabah seakan binatang melata pun ilahua melainkan dia ahidun memegang binasiyah ubun-ubun binasiyatiha ubun-ubunnya. Inna sesungguhnya Robbi Tuhanku ala sirotil mustaqim di atas jalan yang lurus. Sungguh
Ku bertawakal terhadap Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Sadaqallahul adzim. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Inni sesungguhnya aku. Tawakkaltu. Aku bertawakal, aku serahkan, aku berserah diri. Alallahi kepada Allah, Rabbi, Rabbku wa Rabbikum, dan Rabb kalian. Masih mengingatkan ya, kalau Allah itu yang menciptakan aku, menciptakan kalian juga. Ya, yang memberikan rezeki kepadaku, kepada kalian juga. Ma min dabbatin, tidak ada satupun binatang atau makhluk yang berjalan. Illa huwa, kecuali dialah Allah, akhidun yang memegang binasiyatiha, ubun-ubunnya. Allah yang mencabut nyawanya. Silakan sekarang. Ya, jangan kasih saya kendor. Sekarang kalau mau bunuh saya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Artinya Allah itu adil. Ya, Allah akan selamatkan orang yang mempertahankan haknya. Allah akan muliakan orang yang mempertahankan kebenaran yang dimandatkan kepadanya. Ya, jadi Allah itu adalah hakim yang adil, yang tidak mungkin zalim dalam memutuskan segala perkara. Allah itu berada dalam kebenaran, dalam keadilan. Jadi ini ya jawaban Nabi Hud alaihissalam akan respon dari kaumnya ketika diajak kembali kepada tauhid, kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya itu menunjukkan tantangan, menantang. Ya, menunjukkan jawabannya itu sebagai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Ya, menantang sekian banyak kaumnya yang besar-besar untuk membunuhnya. Jangan kasih kendor, jangan kasih waktu sekarang juga. Ya. Dan jawabannya itu juga menunjukkan bahwa Nabi Hud sudah tidak peduli lagi kepada mereka, nggak peduli. Ya, saya tidak peduli dengan syirik kalian, dengan tuhan-tuhan kalian. Saya berlepas diri dari itu. Ya, terus Nabi Hud katakan, saya persaksikan ini kepada Allah. Ya sudah, nggak peduli. Sudah, kalau kamu begitu, sudah nanti Allah yang menilai. Sudah, kalau sudah begitu, udah berat ya. Ya. Terus Nabi Hud mengatakan, ayo saksikan bahwa saya ini sudah berlepas diri. Ya, terhadap syirik kalian, saya tidak peduli lagi. Ya. Dan Nabi Hud perlihatkan kepada mereka bahwa Nabi Hud nggak takut kepada mereka, nggak takut juga kepada tuhan-tuhan mereka. Yang mereka sembah itu selain Allah. Yang mereka katakan Hud itu apa namanya, kualat, sekarang jadi gila. Ya, malah ditantang oleh Nabi Hud. Ya. Nah, ini sikap seperti ini persis seperti sikapnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, ketika Nabi Nuh katakan fajmi'u amrakum wa syurakakum. Ayo, kumpulkan segala kekuatan kalian, segala kekuatan tuhan-tuhan yang kalian sembah. Ya. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah. Ya, jangan ragu-ragu. Tsumma ilayya wa la tunzirun. Ya, silakan. Ya, silakan kalian habisi saya. Jangan kasih kendor.
Ya. Jangan kalian kasih tangguh untuk menghabisi saya sekarang, hai. Jadi, nah itu ya sikapnya hampir sama saja, ya hampir sama dengan sikapnya Nabi Nuh. Kenapa? Itu karena sudah puncak-puncaknya, sudah nggak sanggup lagi. Ya. Nah, itu ya. Hmm, jadi Nabi Hud ya, kemudian setelah itu apa kata Nabi Hud? Silakan. Ya, saya sudah serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan saya, Tuhan kalian juga. Untuk umur saya nggak takut. Ya, semua orang yang ada ubur-uburnya, semua orang yang bernyawa, itu nyawanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan salah mencabut nyawa orang. Ya, Allah itu inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada dalam jalan yang lurus. Ya, Tuhanku itu tidak akan zalim. Jalannya lurus. Ya, itu tantangan Nabi Hud alaihissalam. Terus di ayat 57 ya, Nabi Hud sayang kepada kaumnya ya. Sayang kepada kaumnya sampai bicara panjang lebar kayak gini nih. Ya, sayang sekali kepada kaumnya Nabi. Ayat 57 masih 6 menit lagi lumayan. Ibu Lydia. Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wala tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Fa'in maka jika tawallau kalian berpaling faqad maka sungguh abalaktukum aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang ursil tu yang diutus padaku aku diutus bihi dengannya ilaikum kepada kalian wa yastakhlif rabbi dan akan mengganti Tuhanku kauman suatu kaum ghairakum selain kalian wala tadarrun wala dan tidak tadurrunahu kalian dapat memudarakannya syai'an sedikit pun inna rabbi sesungguhnya Tuhanku ala kulli syai'in atas segala sesuatu hafiz maha memelihara. Kemudian artinya maka jika kamu berpaling maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Sadaqallahul azim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Fa'in maka jika tawallau asalnya tatawallau. Ya, jadi maka jika kalian berpaling dari dakwahku
Karena kalau berpaling dari mana? Dari dakwah. Gitu tuh cara bacanya orang yang mengerti ihtibak. Ya. Ya. Jadi kalau kalian berpaling dari dakwahku, jika kalian berpaling dari dakwaku, dari risalah yang aku bawa, pesan Allah agar kalian hanya beribadah kepada Allah saja, agar kalian istighfar, bertobat. Ya, kalau kalian berpaling dari itu, ya, maka faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi. Maka sungguh aku telah sampaikan kepada kalian ma ursiltu bihi, apa yang aku diutus dengan membawanya ilaikum, kepada kalian. Saya sudah sampaikan semua risalah ini. Dan risalah itu artinya pesan. Pesan dari Allahnya itu sangat sederhana sekali. Ya. Jangan menyembah selain Allah, agar istighfar, agar bertobat. Simple. Ya. Wa yastakhlifu rabbi, dan ya, kalau kalian berpaling dari risalahku, dari dakwahku, nanti Allah akan gantikan, wa yastakhlifu, dan akan menggantikan, Rabbi Tuhanku, qauman, ya, akan satu kaum ghairakum, selain kalian. Artinya apa? Kalian akan dipudahkan oleh Allah. Allah ganti dengan kaum yang lain. Wala tadurrunahu, dan kalian tidak akan bisa mendatangkan madarat kepada Allah syai'an sedikit pun. Enggak ada pengaruh. Kalian mau apapun, enggak ada pengaruh. Kalian mau kafir, mau apa, enggak ada pengaruh untuk Allah. Ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafiz, maha menjaga. Ya, semuanya itu nilai-nilai itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya. Jadi kalian kafir, kalian ingkar, kalian berpaling dari dakwah tauhid, itu tidak membahayakan bagi Allah. Ya. Tapi sebaliknya, akibat dari kekufuran kalian, keingkaran kalian, perpalingan kalian, ya, itu akan menimpa kalian sendiri. Ya, itu tidak akan membahayakan Allah, membahayakan kalian sendiri. Ya. Jadi kalau Nabi Hud mengatakan inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu hafiz. Itu artinya apa? Allah itu maha menatap. Allah itu jaga, Allah tatap, Allah nilai itu semua. Ya. Allah pertimbangkan itu semua. Jadi apa yang kalian kerjakan itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya Allah tidak akan melalaikan ini semua. Allah akan hitung semuanya. Ya, jadi itu sudah apa tuh? Sudah mulai mengancam itu. Ya, sudah mulai mengancam. Ancaman yang tidak sederhana itu. Nah, kalau sudah ancamannya Nabi mengancam kalian bakal dipunahkan, oh, itu sudah wahyu, ya, berat. Baik. Yang jadi masalah mereka nggak percaya, ya udah datang. Baik, saya kira sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bantu doa ya. Anak saya mau operasi Ustaz jam 6. Sakit apa? Sesar. Keluarin bayi. Melahirkan. Sesar. Anak yang keberapa, cucu yang keberapa? Cucu kelima, anak nomor 3. Umur baru Lagi. 30, cucu sudah 5. 59 Ustaz.
Allah. Lagi jagain nih dua nih cucu rame. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ah, Ya Allah, salli salam ala habibina wa ya. syafina wa karimina wa dhufrina wa lana Muhammad. Salim wa tabaraka wa ta'ala kulli sadiqina ashabi sayyidina Rasul. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكمال سلطانك. اللهم صل على Amin. سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا مسهل الامور سهل Amin. Aprilia, امورها Aprilia. Aprilia Ramadhin Said. عدل سعيد. اللهم سهل لها امورها اللهم Amin. سهل لها امورها اللهم سهل لها امورها واجعل ذرية من ذرية صالحين من ذرية Amin. صالحة. Amin. اللهم أنجها من أي سوء ومن أي مكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Amin. Mas Ustaz. Tolong ibu semuanya Bapak. Sama baik Ustaz. Ada yang mau bertanya sebelum Anu itu tadi Pak mengenai tawallau Ya. tadi dari waliyah ya Pak Ustadz ya, dari Iya, waliyah, iya. dari akar kata waliyah. Tapi di kamus tuh di halaman 448 itu enggak ada kotaknya, dia ikut kotak yang walada. Gitu. Jadi agak lama nyarinya, kotaknya kok enggak ada ini Mbak. Walau. Iya. Lah, Udah lama itu. kotak yang Udah walada. lama. Itu. Kok aneh? Apa itu? Ya Allah. Halaman 448 Pak Ustadz. Nanti mungkin bisa Ya Allah. kasih kotak gitu. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Apa ini? Allah. Dulu udah dibahas kok Ustadz, lupa mungkin Iya. itu. Udah diralat dulu. Iya, apa belum Cetakan yang terbaru ini belum. cetakan terbaru belum diberes? Belum Pak Ustadz. Iya. Kok ini nggak ada kotaknya? Ya udah nggak apa-apa. Saya aja mungkin yang bingung. Kalau yang pinter mungkin udah nggak bingung. Enggak, semua juga nyari Bu. Ini Sama. cuma dulu udah di ini harusnya udah di Kotak. ini udah dibetulin gitu. Udah lama kok itu Bu Oh, Gayatri. iya ya. Ya, jadi harusnya sih Agak udah lama ini nyarinya. dari yang ini akar kata belum terbit Iya, ininya. iya. Oh iya ya udah. Jadi Nggak memang saya aja. harus digaris, memang harus digaris. Tapi Iya, udah memang lama. harus dicek lagi satu-satu. Iya, iya. La ilaha illallah. Kita juga dulu sempet lama nyarinya. Nyarinya lama itu Bu. Tapi jadi Halaman berapa? Tapi udah ini udah di 448 Berapa Bu? 448. Ini kok nggak ikut Waliyah, ikutnya walada. Wah, nggak bener. Ya kalau yang udah mahir ya nggak apa-apa ini. Udah enggak juga Bu. Ini emang kalau nggak ada kotaknya juga Nah, kita itu. semua jadi bingung. Cuma waktu itu pernah dilaporkan gitu. Oh iya, nggak Dulu dikotakin. sekali ya. Oh iya. Udah dulu sekali ya, sejak sebelum ada buku akar kata. Oh iya. Ya, tapi tetap ada dalam kurung kan? Saya garis sendiri. Saya garis sendiri nih. Saya garis sendiri akhirnya. Ya. Takut nanti lupa. Ya, tapi tetap ada di bawahnya Waliyah Yali kan? Iya, terusannya gitu. Tapi cuman nggak ada kotaknya kalau Iya. kalau kamus induk kan patokannya kita cari kotak gitu. Iya, benar. Ya, terkadang kotaknya mahal nih, Bu. Alasan aja Bu Nini itu. Ini saya kotakin sendiri, saya garis. Ya, Kotaknya terima kasih. mahal. Baik. Penggarisnya juga mahal, Ustaz. Sekalian.
Makanya saya kadang-kadang cerewet banget kalau ada sedikit aja saya bilang sama Ustadz. Kayaknya kok Ya, karena kan cerewet nih, banget karena ya seperti iya itu. saya memang gitu, agak-agak jadi bingung gitu nyarinya mana kok nggak ada. Iya, iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sih. Baik, Kak. Tapi maklum kerjanya dari Ustadz dan dan tim juga udah luar biasa, udah luar biasa. Oh, Masya Allah. Udah banyak Kan menonton. apa namanya keroyok kan bikin kamus induk itu, Bu. Wah, itu Ustadz Bani, Ustadz Bani, Ustadz Bayu, Ustadz kamus itu nggak keroyokan. Yang keroyokan itu akar kata itu keroyokan. Tapi insya Allah ini insya Allah ya ngumpul-ngumpul tenaga lah itu. Doakan saja ini tidak berhenti penelitiannya. Tiba. Tapi nulis juga harus selesai, Ustadz. Ya, ini setiap hari saya nulis. Biar Setiap cepat. hari. Iya. Iya, karena itu ngelibet terus kan. Biar ada tambahan di namanya. Semoga sehat Ustadz, lancar. Amin. Ya. Baik, cukup. Apa Ibu? Ya, mau persiapan Bu ini. Iya. Kepuasan. Baik ya, saya terima kasih banyak Jazakallahu khairan katsiran dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dan meramaikan suasana di kelas menurut petang hari ini dan kita akan lanjutkan pekan depan ya. Jadi kita apa namanya kajian surah Hud ini tetap ada ya di hari Kamis gitu sampai selesai, insya Allah. Baik kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. Assalamualaikum.